Pulau yang berdiri di ujung selatan Jawa, dikelilingi hutan yang lebat dan dijaga debur ombak Samudera Hindia. Sebuah tempat dengan nama yang identik dengan penjara berkeamanan tinggi, tempat di mana banyak kisah kelam tercatat. Inilah Nusa Kambangan. Salam saudara, sekarang saya ada di Nusa Kambangan dan kita akan masuk ke dalam untuk memberkati para narapidana Nusa Kambangan. Ada beberapa tempat kita dibagi-bagi, kita kurang lebih ada 40 orang dan kita akan dibagi ke beberapa tempat. Ada penjara Permisan, penjara Batu, beberapa penjara lah. Dan puji Tuhan di tempat ini kita akan melihat anugerah Tuhan dan kita punya visi untuk memberkati mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat yang baru dalam keadaan yang baik. Dan ini juga karena ada 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita merayakan dengan memberkati narapidana, kurang lebih ada 400 orang yang akan kita berkati. Dan juga kita punya harapan supaya mereka juga waktu ketemu dengan kita, mereka mendapatkan perubahan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati, semangat, God bless you. Di balik jeruji besi di pulau yang disebut Nusa Kambangan, kami melangkah bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan hati yang dipenuhi kasih Kristus. Di balik tembok tinggi dan jeruji besi, kami percaya kasih Kristus tidak pernah terkurung. Setiap doa yang dinaikkan, setiap pujian yang dilantunkan, dan setiap firman yang dibagikan adalah kasih yang menembus hati para narapidana. Saat kami membagikan makanan dan bingkisan sederhana berupa alat mandi, itu bukan sekedar pemberian, melainkan lambang kasih Tuhan yang menyucikan, membersihkan dan memperbaharui hidup mereka. Seperti air yang memurnikan, demikian juga firman Tuhan bekerja mencuci luka batin, menghapus masa lalu dan membuka jalan bagi masa depan yang penuh harapan. Harapan bahwa masa lalu tidak menentukan akhir mereka, bahwa darah Yesus mampu mematahkan belenggu, dan firman-Nya sanggup membangun kembali hidup yang hancur. Ratusan jiwa menyambut kami, bukan sekedar dengan senyum, tetapi dengan hati yang haus akan harapan baru. Dari penjara kami bergerak menuju benteng pendem. Tempat ini dahulu adalah benteng pertahanan, penjara, dan lokasi penyiksaan. Kita lagi di benteng pendem guys, tuh tempat bentengnya zaman Belanda dulu. Dan tempat ini tuh terkenal sebagai benteng yang di bawah karena pendem kan. Jadi menurut cerita dulu ini tempat untuk tawanan. Nah, tetapi karena sering tawanan kabur, maka Belanda bikinlah di Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan itu sebuah penjara yang lebih lama dibandingkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia, di Permisan itu, di penjara yang di ujung itu dari zaman Belanda itu. Kalau nggak salah dari tahun 1920 lah ya. Dan benteng inilah yang pertama kali dipakai untuk Belanda membuat tawanan-tawanan, namanya benteng pendem atau sebuah penjara atau benteng yang di bawah dari rata-rata di bawah gitu. Jadi kita nanti akan bisa lihat di dalamnya. Dan Cilacap itu adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki penjara yang luar biasa seperti Nusa Kambangan. Hebat ya. Oke guys, semangat. Di balik dinding-dindingnya masih tersisa jejak kegelapan dan darah masa lalu. Namun di titik inilah kami menancapkan doa profetik, membasuh dengan air pentahiran, dan mendirikan patok iman bahwa terang Kristus menggantikan sejarah kelam. Apa yang dahulu tempat penderitaan, kini kami deklarasikan menjadi altar doa.
Benteng yang dibangun oleh tangan manusia kini kami serahkan pada benteng keselamatan sejati, yaitu Kristus Yesus. Kami percaya atmosfer kegelapan dipatahkan dan tempat ini dijadikan saksi keadilan, pemulihan, dan kemerdekaan rohani. Tempat yang dahulu dipenuhi jerit penyiksaan, kini kami deklarasikan, gelap tidak lagi berkuasa di sini. Kami menancapkan patok doa dan menegakkan altar baru bahwa Kristus adalah benteng sejati. Dan apa yang dulu jadi lambang penderitaan, kini diubahkan menjadi lambang kemenangan. Salam. Kami sangat diberkati melalui pelayanan gereja GKI Kusen yang dari Jakarta. Kami mendapatkan motivasi, kami mendapatkan pesan-pesan profetik untuk kami tetap terus maju dan kami terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sangat diberkati dan merasa diberikan motivasi dan terbakar ya, untuk terus tetap maju di dalam Tuhan. Keep moving forward. Teruslah bergerak maju. Haleluya. Haleluya, salam, puji Tuhan, kami sangat diberkati oleh Tuhan dengan acara malam hari ini. Jujurly kami kembali dibangkitkan, khususnya sebagai seorang worship leader, kami berdua mendapatkan banyak hal mulai kemarin malam dan malam hari ini kami kembali dikobarkan, dibangkitkan kembali untuk senantiasa menyembah, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita dan kekuatan kita. Puji Tuhan, tetap semangat. Terima kasih buat tim Pastor Joy. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Terima kasih buat KKR pada malam hari ini yang membangkitkan iman dan roh kami semakin lebih menyala dan akan menambah semakin lebih lagi maju terus ke depan dan meraih kemenangan. Terima kasih, sangat luar biasa tim GKI Goshen yang datang ke Cilacap. Terima kasih, malam. Shalom, saya sangat diberkati di KKR malam hari ini. Dalam pujian penyembahan saya menikmati hadirat Tuhan, roh saya dikobarkan untuk lebih lagi intim dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan saya untuk terus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Keep moving forward, maka berkat Tuhan pasti dicurahkan atas kita semua. Tuhan berkati. Hari ditutup dengan KKR, di mana doa dan pujian kami naikkan sebagai dupa yang harum untuk kota Cilacap. Kami percaya bukan hanya narapidana yang disentuh, tetapi juga tanah dan atmosfer kota ini dipulihkan. Kami menabur firman dengan harapan besar bahwa dari Cilacap akan lahir generasi yang dipanggil untuk menjadi terang. Kami percaya kota ini tidak lagi hanya dikenal dengan kota penjara, melainkan kota dengan kebebasan rohani.
Salam saudara, sekarang kita ada di hutan pinus di Lembah Limpaku, si Batu Raden di Purwokerto. Dan belakang kita ada bintang yang luar biasa, kita hari prophetic bintang. Supaya kita semuanya menjadi bintang-bintang Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini bukan kebetulan, kita bajunya kuning dan bintangnya warna kuning, artinya bersinar terang. Untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa di Purwokerto dan di Jawa Tengah, Banyumas, Cilacap, Brebes, Tegal, semuanya biar dilawat Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Terus semangat guys, dan kita percaya Goshen juga bersinar dari bintangnya Tuhan. Dan semua jemaat yang melihat ini jadi bintang-bintang yang bersinar. Katakan amin. God bless you. Amin. Di tengah tegaknya pohon pinus kami berdiri, menengadah ke langit seperti bintang-bintang yang ditempatkan Tuhan. Demikianlah kami dipanggil untuk bersinar. Tidak untuk bersaing, tetapi untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan-Nya. Di sini kami diurapi dengan pengurapan bintang, sebagai tanda bahwa terang Kristus akan memancar melalui hidup kami. Air yang mengalir ini melambangkan kasih Tuhan yang terus menyucikan. Di sini kami dimurnikan, dilepaskan sebagai tanda dimurnikan dan disegarkan kembali. Sebuah momen sederhana tapi penuh makna bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemulihan dan awal yang baru. Kami melanjutkan perjalanan menuju Waduk Cacaban, Tegal. Kami melewati hutan belantara, jalanan yang sempit, rimbunnya pepohonan dan sunyinya hutan belantara menjadi gambaran perjalanan iman yang penuh proses. Di tengah lebatnya hutan, kami belajar bahwa untuk sampai pada tujuan yang lebih besar, kita harus berani melewati jalan yang tidak mudah. Namun dalam setiap langkah, kami percaya Tuhan yang menuntun dan menjaga. Salam saudara, sekarang kita di Waduk Cacaban. Waduk Cacaban ini di Tegal dan kita melihat waduk yang sangat indah sekali. Kita di sini profetik untuk kita bisa menampung berkat-berkat Tuhan yang besar. Katakan amin. Jadi waduk ini dibuat untuk perairan daerah Tegal dan Jawa Tengah, dan ini waduk baru diresmikan berapa tahun yang lalu. Ini waduk baru dan bagus sekali. Kalau kita lihat ke sana itu ada gapuranya yang bisa melihat untuk semuanya. Dan saya percaya di tahun 2025 ini sampai 2030 kita semua bisa menampung seperti Yusuf ya, mendapatkan berkat. Dan kalau masa kesulitan datang, kita bisa menerima kelimpahan itu dan ditampung, dan kita bisa memberkati banyak orang. Jadi kita harus belajar dalam hidup kita menampung dan mendapatkan kapasitas yang baru. Tuhan berkati, semangat! Air yang berkumpul di waduk ini menjadi simbol penampungan berkat dan kuasa. Sama seperti waduk menyimpan air untuk kehidupan. Kami percaya Tuhan sedang menyiapkan wadah bagi pelayanan dan generasi yang akan datang. Kami berdoa agar hidup kami menjadi waduk Roh Kudus yang menyimpan urapan, kasih dan kuasa, lalu mengalirkannya untuk banyak jiwa. Dari tempat ini kami deklarasikan akan ada aliran sungai kehidupan yang mengairi tanah-tanah kering, membawa kesuburan dan kebangunan baru. Inilah gambaran hidup kita seperti sebuah waduk rohani yang Tuhan isi, agar mengalir membawa kehidupan bagi negara dan bangsa-bangsa, mengairi tanah yang kering dan membangkitkan generasi yang haus.